Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqqi wa nudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita semua panjatkan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beragam macam nikmat, mulai dari nikmat kehidupan, kesehatan, dan juga nikmat kesempatan sehingga kita bisa berjumpa kembali di video kali ini bareng Najwa. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, masing-masing dari kita pasti pernah merasa tak cukup. Apalagi di zaman media sosial saat ini, seringkali kita membandingkan diri kita dengan orang lain yang kita lihat mereka memiliki kehidupan yang lebih sukses, yang lebih bahagia, bahkan memiliki segala hal yang ingin kita miliki. Sehingga seringkali muncul pertanyaan dalam diri kita, kenapa aku nggak bisa seperti mereka? Namun, tahukah teman-teman kalau sesungguhnya dengan kita sering membandingkan diri dengan orang lain, kita bisa merusak hati dan juga iman kita kepada Allah? Dalam Islam sendiri, membandingkan diri dengan orang lain itu bisa memberikan dampak yang buruk. Yang pertama, bisa mengikis rasa syukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, lihatlah orang-orang yang berada di bawahmu dan jangan melihat orang-orang yang di atasmu, karena itu lebih baik supaya kalian bisa tidak meremehkan atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Melalui hadis ini kita bisa belajar bahwa bersyukur itu merupakan kunci dari keberkahan hidup, di mana dengan kita tidak membandingkan diri kita dengan orang-orang yang di atas kita, kita bisa lebih mensyukuri atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Selanjutnya, dengan kita membandingkan diri dengan orang lain, maka akan menimbulkan rasa iri dan dengki dalam hati kita. Rasa iri itu sebagaimana api yang perlahan membakar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, jauhilah hasad, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Yang ketiga adalah merupakan tujuan hidup. Seperti yang kita ketahui bahwa kita hidup di dunia ini bertujuan untuk beribadah dan juga menyembah kepada Allah, bukan untuk berlomba-lomba terlihat lebih baik dalam urusan dunia dengan orang lain. Seperti yang telah Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis riwayat Muslim, bahwa sesungguhnya Allah itu tidak melihat rupa dan juga harta kalian, tapi Allah itu melihat hati dan juga amal kalian. Lalu, bagaimana sih solusinya? Dalam Islam sendiri, kita diajarkan untuk tidak membandingkan diri orang lain. Dengan cara yang pertama adalah mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Allah itu telah memberikan nikmat secara adil kepada masing-masing dari kita. Dan juga Allah telah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya jika kalian bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, maka Allah akan menambah nikmat tersebut. Sedangkan jika kalian mengkufuri nikmat yang telah Allah berikan, sesungguhnya azab Allah itu lebih berat. Nah, berdasarkan ayat tersebut kita bisa tahu nih bahwa dengan kita mensyukuri atas apapun yang telah Allah berikan kepada kita, kepada diri kita, baik nikmat kecil maupun nikmat besar, itu wajib kita syukuri. Karena dengan kita mensyukuri hal-hal kecil, maka otomatis kita bisa mensyukuri hal-hal besar yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya adalah fokus untuk memperbaiki diri sendiri. Dengan kita memperbaiki diri kita sendiri dengan cara menaikkan value, menaikkan harga diri kita bisa lebih menikmati dan juga lebih mensyukuri atas segala hal yang ternyata kita miliki. Dengan kita fokus dengan memperbaiki diri sendiri, otomatis kita akan menemukan hal-hal baru dalam diri kita, bisa berupa kekuatan, bisa berupa kelebihan, dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa lebih memahami apa sih potensi yang kita miliki dalam diri kita. Seperti yang telah Nabi sabdakan dalam hadis riwayat Bukhari, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang lebih baik dari hari kemarin. Dan yang terakhir adalah kita harus paham bahwa segala hal yang kita miliki saat ini hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penting bagi kita agar kita bisa berfokus untuk menggunakan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan
agar bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, dan juga yang paling utama bisa menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, setiap kita adalah ciptaan Allah yang unik yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan perlu kita ingat bahwa manusia itu adalah ciptaan Allah yang paling sempurna dibandingkan ciptaan Allah yang lain. Oleh karena itu, marilah kita semua berusaha agar bisa menjadi hamba yang lebih baik setiap harinya. Karena Allah itu tidak melihat kesempurnaan kita di mata orang lain, melainkan melihat keikhlasan kita dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Di akhirat pun, Allah tidak akan bertanya kenapa kamu tidak bisa seperti A dan kenapa kamu tidak bisa seperti B. Tapi yang Allah tanyakan adalah bagaimana kita bisa menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk beribadah dan juga mendekatkan diri kepada Allah. Ingat teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kita memiliki kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Kita memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sehingga, marilah kita sama-sama untuk bisa lebih bersyukur atas segala hal yang kita miliki dan kurang-kurangi untuk membandingkan diri dengan orang lain. Cukup sekian nasihat yang bisa aku berikan. Semoga kita bisa menjadi versi terbaik dalam diri kita, dan juga semoga kita bisa termasuk hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Amin ya robbal alamin. Sekian dari aku, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berbicara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.